Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Oke, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari seperti biasanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan belajar pembelajaran yang baru. Tema yang keempat, berbagai pekerjaan. Subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Oke, anak-anak, mari kita persiapkan diri kita untuk belajar dan semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Mari kita lihat satu demi satu. Oke anak-anak, judul dari bacaan kita adalah Mengarungi Lautan Demi Kemanusiaan. Ibu Diana bertugas sebagai dokter di sebuah puskesmas di Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara. Untuk mencapai tempatnya, ya, dia harus menjalani satu proses yang panjangnya. Ibu Diana harus membutuhkan waktu sehari semalam dengan kapal laut dan 1 jam dengan pesawat yang hanya mampu memuat 20 orang. Ibu Diana menjadi satu-satunya dokter yang bertugas di puskesmas dan dia menangani masyarakat yang tersebar di 20 desa dan 3 anak desa. Tentu bukan pekerjaan yang mudah karena warga asli dari Maluku ini belum peduli masalah kesehatan. Mereka lebih mengutamakan mencari nafkah dengan berkebun. Ibu Diana tidak putus asa. Bersama sejumlah rekannya, Ibu Diana naik mobil beroda besar untuk mencapai pemukiman penduduk. Tidak jarang dia harus naik speedboat kecil. Dia harus mengarungi lautan Pasifik demi mencapai pemukiman yang agak jauh. Keinginannya hanya satu, yaitu untuk membantu sesamanya. Meski sudah susah payah menjemput bola dan menggerakkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang gratis, biaya obat, dia harus teriak-teriak, ayo berobat gratis, agar semua warga boleh datang berobat ya. Lewat metode tadi, Ibu Diana sudah berusaha untuk mempromosikan pengobatan kepada masyarakat. Ibu Diana juga tahu akhirnya tuberkulosis atau TB dan kusta adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Morotai. Sayang, mereka tidak mau berobat karena menganggap penyakit itu adalah sebagai kutukan. Tuberkulosis atau kusta tergolong penyakit menular yang kalau tidak dicegah dalam secepatnya bisa berakibat fatal seperti kelumpuhan atau kematian. Nah, Ibu Diana pun memberikan penyuluhan terutama cara mencegah TBC dan kusta. Dan dengan segala kemampuannya, Ibu Diana ingin berbuat lebih banyak agar tingkat kesehatan warga Morotai menjadi lebih baik. Sungguh mulia hati dari Ibu Diana Dia mengarungi laut, menempuh perjalanan darat yang berat demi untuk sesama. Oke, setelah anak-anak mendengarkan cerita yang sudah dibawakan oleh Ibu Guru, silakan lihat pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Silakan jawab pertanyaan ini dengan teliti.
baca berulang-ulang ya. Nah, setelah anak-anak membaca cerita di atas, apakah anak-anak menyukai cerita ini? Tentu menyukai ya. Bagaimana yang kamu sukai ya? Bagian yang mana yang anak-anak sukai? Bagaimana pendapatmu mengenai cerita tersebut? Apa nilai yang dapat kamu pelajari dari cerita tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kotak yang ada di slide atau di buku teks. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan kembali cerita mengarungi lautan demi kemanusiaan. Pada paragraf yang kelima terdapat kalimat seperti ini ya, perhatikan ya. Meski sudah bersusah payah menjemput bola dan menggratiskan biaya berobat, dia harus teriak-teriak, "Ayo berobat gratis" kepada warga. Nah, kalimat yang di atas merupakan kalimat konotasi ya. Mungkin anak-anak baru dengar ya. Apa yang dimaksud dengan konotasi? Kalimat konotasi, garis bawah ya, adalah kalimat yang mengandung makna bukan sebenarnya ya. Jadi ulangi, kalimat konotasi adalah kalimat yang mengandung makna yang bukan sebenarnya. Frase menjemput bola berarti mendatangi masyarakat, tidak menunggu masyarakat, atau mendatanginya. Nah, kebalikan dari kalimat konotasi adalah kalimat denotasi. Apa itu kalimat denotasi? Denotasi merupakan kalimat yang mengandung arti sebenarnya. Kalimat denotasi menyampaikan apa yang tertulis di dalam kalimat ya. Coba kita perhatikan kalimat di bawah ini. Pemain bola itu berlari cepat untuk menjemput bola. Coba baca kembali ya, kalimat konotasi dan denotasi. Konotasi adalah bukan makna sebenarnya. Denotasi adalah makna yang sebenarnya. Pemain bola itu berlari cepat untuk menjemput bola. Pada kedua kalimat tersebut terdapat frase menjemput bola, namun memiliki arti yang berbeda. Nah, mari kita berlatih. Ada beberapa kalimat yang ada di slide ini. Manakah yang kalimat konotasi, kalimat denotasi? Silakan Anda tulis pada kotak yang ada di samping kanan ya. Tulis K atau apabila itu kalimat konotasi, tulis D kalau apabila kalimat itu kalimat denotasi. Bisa ya? Oke. Sangat gampang. Berikut, mari kita cari kalimat atau makna konotasi berikut ini, kemudian buatlah kalimatnya ya. Apa arti kulit tinta? Ya, kabar angin, rendah hati, banting tulang, lapang dada. Ya, silakan anak-anak cari di internet atau di sumber mana saja untuk arti konotasi dan denotasi kalimat ini. Kemudian Anda kata tadi ya, Anda masukkan itu menjadi satu kalimat ya. Boleh? Oke. Mari kita lanjut. Saat hendak menuju ke tempat tugas, di laut Ibu Diana bertemu dengan nelayan yang bekerja menarik ikan. Diana melihat ada nelayan yang menggunakan pukat harimau menangkap ikan, bahkan ada juga menggunakan bom untuk menangkap ikan. Tangkapan ikannya pun lebih banyak dan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan jasa atau menggunakan jala ya. Oke. Nah, anak-anak, berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar ya, silakan anak-anak boleh bertanya kepada teman atau kepada orang tua, siapa saja yang ada di samping anak-anak. Apa pendapat jika melihat peristiwa seperti yang Ibu Diana lihat ya? Apa yang terjadi jika semua nelayan menggunakan bom dan pikat harimau ya, pukat harimau untuk menangkap ikan? Apakah kamu setuju
dengan cara yang dilakukan nelayan tersebut, ya, dengan bagaimana cara seharusnya dilakukan nelayan agar kelestarian ekosistem laut tetap terjaga. Oke, mari kita belajar. Coba anak-anak lihat ya gambar yang ada di slide. Ikan adalah hasil laut yang merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi laut. Sebagian besar penduduk Indonesia di daerah pesisir pantai mendapatkan penghasilan daerah pesisir pantai, ya, dengan mencari ikan di laut. Mereka mencari ikan dengan menggunakan kapal laut atau kapal motor kecil. Peralatan yang sederhana, ya, membuat nelayan hanya memperoleh ikan sedikit. Untuk mendapatkan ikan lebih banyak, ya, nelayan tidak segan-segan menggunakan bom ikan, racun atau jaring pukat harimau. Semua kegiatan tersebut termasuk kegiatan illegal fishing, ya. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atau bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional, ya. Mereka menangkap ikan, ya, mengakibatkan rusaknya terumbu karang di sekitar lokasi peledakan, juga kematian makhluk hidup laut yang bukan sasaran penangkapan. Nah, kegiatan yang juga banyak dilakukan oleh nelayan, ya, adalah mengambil ikan dengan menggunakan obat bius dan bahan-bahan beracun lainnya. Bahan beracun yang umum dipergunakan adalah menangkap ikan dengan pembiusan adalah sodium atau potasium sianida, ya. Ini digunakan untuk menangkap ikan, ya. Nah, anak-anak, seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias, memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan racun. Kegiatan ini umum dilakukan oleh nelayan yang memperoleh ikan hidup, ya. Hasil yang diperoleh berupa ikan yang masih hidup, tetapi penggunaannya pada daerah terumbu karang tertentu. Jadi selain sisa racun yang dapat menimbulkan dampak negatif, ya, terumbu karang yang ditandai dengan perubahan karang menjadi putih dan lama kelamaan mati. Kegiatan lain yang termasuk dalam kegiatan illegal fishing adalah penggunaan alat jaring pukat harimau, ya. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkap bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Jaring pukat harimau berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar dan memiliki lubang jaring yang sangat rapat, sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut. Nah, cara jaring pukat harimau adalah ditarik oleh kapal menyapu ke dasar pantai. Akibatnya pengguna jaring pukat harimau terus-menerus menyebabkan kepunahan berbagai jenis sumber daya perikanan. Hal ini ikan-ikan kecil tertangkap sehingga tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Ini adalah sangat merusak, ya, merusak lingkungan sehingga perkembangbiakan terhambat. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengar penjelasan di atas, silakan anak-anak jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Baca dengan teliti, kemudian jawab. Bisa, ya? Oke, terima kasih menonton pembelajaran hari ini. Semoga ini semua bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih menonton video ini dan tetap diingatkan jangan lupa subscribe, like, komen untuk perkembangan channel ini. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu adalah mahal. Salam sehat.